Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT, dan pada kesempatan video kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni Sistem Informasi PPDB Sekolah atau Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis web. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorial berikutnya, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di video kali ini, yakni video demo program Sistem Informasi PPDB Sekolah atau aplikasi PPDB Sekolah berbasis web. Nah, sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Untuk demo kali ini, saya akan mendemokan di localhost atau hosting lokal. Untuk itu, di sini saya akan menggunakan XAMPP Control Panel sebagai web server. Nah, di sini saya sudah menjalankan modul Apache dan MySQL. Nah, ini untuk modul Apache, di sini untuk kedua portnya Apache dan MySQL, kedua portnya sudah saya running. Kemudian untuk sistemnya berada di bagian local disk C di dalam folder XAMPP di dalam folder htdoc. Nah, untuk sistemnya dengan nama folder mtsnu 7 sejajar. Nah, kemudian di sini adalah web browsernya. Kita bisa langsung menjalankannya dengan mengetikkan localhost / nama foldernya tadi. Nah, ini adalah halaman awal atau halaman depan dari portal Sistem PPDB Sekolah berbasis web. Nah, di bagian ini ada berbagai macam informasi ya. Pertama ada bagian syarat pendaftaran. Di sini syarat pendaftarannya pertama mengisi formulir online, kemudian mengumpulkan beberapa berkas seperti fotokopi akta, fotokopi KK, dan fotokopi KTP orang tua. Dan kemudian di bagian sini ada kolom pencarian untuk cari atau untuk cek pendaftaran berdasarkan nomor NIK yang didaftarkan. Nah, kemudian sistem ini bisa diakses oleh 3 user. Pertama ada admin, kemudian panitia, dan orang tua dari siswa. Nah, untuk orang tua siswa ini hanya bisa mengecek pendaftaran. Nah, di sini ada beberapa error ya. Ada error karena di sini saya belum ini belum terkonek dengan data dari tahun ajaran. Untuk itu kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Oke, admin ya. Oke, ini adalah halaman dashboard dari admin. Di halaman dashboard ini ada beberapa informasi mengenai tahun ajaran yang aktif, kemudian jumlah pendaftar, jumlah yang belum pemberkasan, dan jumlah calon siswa yang sudah pemberkasan. Kemudian di bagian sebelah kiri ini ada beberapa menu. Pertama ada menu dashboard itu sendiri ya. Ini menu dashboard yang menampilkan beberapa informasi awal. Kemudian menu data master. Di menu data master ini ada submenu data sekolah. Di sini untuk data sekolah bisa diubah atau bisa diedit. Misalnya ada perubahan nilai akreditasi sekolah, misalnya bisa disimpan. Nah, bisa diedit ya. Kemudian di bagian tahun ajaran di sini tahun ajaran belum ada, kita bisa tambahkan tahun ajaran. Tahun ajaran di sini contoh 2023-2024. Nah, untuk tahun ajaran ini akan ditampilkan di halaman depan juga yang tadi error.
karena ini tahun ajarannya tadi belum ada datanya, sehingga di halaman depan portal tadi tampil error. Kita klik simpan. Nah, setelah ada informasi tambah data sudah berhasil, ini datanya otomatis sudah masuk. Kita bisa juga cek di bagian localhost ya, di penyimpanan localhost myadmin. Oke, kita akan cek di bagian database-nya. Nah, ini untuk database-nya. Kita bisa cek di bagian tahun. Di sini tahunnya sudah masuk ke dalam database. Nah, berikutnya di bagian periode daftar, di sini kita bisa tambahkan, namun di sini tidak ada tombol untuk menambahkan. Untuk itu kita bisa menambahkannya lewat struktur database-nya di bagian tabel sesi. Nah, di sini kita bisa tambahkan contoh untuk ID 1, kemudian misalnya gelombang 1 ya, gelombang 1, kemudian pendaftar tanggal awal dari pendaftaran tersebut dibuka, misalnya 1 Februari 2023, kemudian tanggal akhir pendaftaran dari gelombang tersebut misalnya 30 April ya, 30 April. Setelah itu kita bisa langsung go. Nah, ini datanya sudah masuk. Nah, ini untuk data sesi atau periodenya sudah masuk. Kita juga bisa refresh di bagian aplikasinya, di sini akan otomatis masuk ya. Kemudian di bagian lainnya, di sini di bagian data pendaftaran masuk akan masuk ketika ada calon siswa yang mendaftar di portal depan tadi. Oke, kita akan keluar terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk tahun ajarannya sudah berhasil ditampilkan karena tadi error ya, karena belum ada data dari tahun ajarannya. Nah, kemudian di sini siswa atau calon siswa atau orang tua dari calon siswa bisa mendaftarkan putra putrinya dengan cara mengisi formulir online di sini, atau bisa klik di menu daftar bagian kanan atas di sini, sama aja. Bisa inputkan namanya ya, misalnya namanya, kemudian NIK-nya, misalnya seperti ini. Ini contoh NIK. Ini contoh NIK-nya asal aja ya, bukan NIK asli. Kemudian tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya, misalnya tanggal lahirnya di tahun 2016 Januari. Nah, seperti ini. Next, berikutnya di jenis kelamin. Di sini kita bisa tambahkan jenis kelaminnya, kemudian agama ya. Kemudian di sini alamat bisa tambahkan misalnya seperti ini. Kemudian informasi dari jumlah saudara, misalnya 3, anak ke 2 misalnya. Kemudian di sini ada beberapa biodata. Contoh, kita akan ubah nomor kartu keluarganya seperti di nomor kakak ya. Seperti ini. Kemudian nama ayah misalnya. Kemudian di
sini nama ibu. Kemudian di sini pekerjaan, misalnya kemudian ada input nomor kontak yang bisa dihubungi. Kemudian kita bisa langsung cek, kita bisa langsung daftar seperti ini. Nah, ini ada tampil informasi dari rincian pendaftaran seperti NIK, nama peserta, jenis kelamin dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga bisa cetak bukti pendaftaran. Nah, langkah berikutnya calon siswa bisa mengumpulkan berkas antara lain fotokopi akta, fotokopi KK dan fotokopi KTP. Nah, berikutnya kita akan login di bagian admin sistem. Di sini kita akan cek. Nah, kita cek di bagian menu data pendaftaran. Di sini akan ada pendaftaran masuk ya, yang tadi ya. Di sini juga bisa cetak, bisa dihapus, ataupun kita bisa checklist jika nama yang bersangkutan sudah mengumpulkan pemberkasan. Kita checklist dengan menekan tombol OK. Nah, maka di bagian sini akan otomatis hilang dan akan berpindah ke bagian yang submenu sudah pemberkasan di sini ya. Di sini berikutnya ada menu kelola laporan ya. Misalnya yang sudah pemberkasan di sini akan tampil. Kemudian di bagian menu pengguna, di sini ada dua pengguna, admin dan petugas atau panitia. Juga bisa ditambahkan pengguna yang lain dengan menginputkan nama pengguna, username, password, dan level. Baik, mungkin itu saja untuk demo singkat pada kesempatan kali ini mengenai aplikasi PPDB online atau sistem informasi penerimaan peserta didik baru berbasis web. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.